warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar, mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Sosiologi. Oke, baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kajian lingkungan hidup. Langsung saja simak video berikut ini. Ruang lingkup dan pengertian ruang lingkup hidup. Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup atau lingkungan suatu organisme hidup ialah segala sesuatu di sekeliling organisme itu yang berpengaruh pada kehidupannya. Berarti, segala sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan yang berada di sekitar kita. Bisa dikatakan, lingkungan hidup misalnya saja tanah, air, udara, mineral, organisme, dan perilakunya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, ditegakkan konsep lingkungan sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup menurut undang-undang bukan hanya mempengaruhi kelangsungan kehidupan, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan makhluk hidup. Tanpa lingkungan kita tidak akan bisa untuk hidup normal, karena lingkungan hidup merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan untuk pertumbuhan, karakter, dan bisa pula untuk kesehatan. Apabila lingkungan yang kita tempati keadaannya sangat kotor, maka banyak masalah yang akan timbul dari memulai terserang penyakit dan kematian. Hal itu dikarenakan lingkungan di sekitar mereka yang tidak layak untuk ditinggali ataupun lingkungan kurang memadai. Konsep hubungan manusia dengan alam berkenaan dengan hubungan manusia dengan alam lingkungan. Telah berkembang beberapa paham yang menjadi ciri pandang ilmiah pada masa tertentu. Sesuai dengan perkembangannya, telah terjadi perbedaan paham tentang kedudukan serta peranan manusia terhadap lingkungannya. Paham determinisme Friedrich Ratzel, yaitu pada tahun 1884 sampai dengan 1904, seorang ahli geografi bangsa Jerman telah mengemukakan paham bahwa manusia dengan kehidupannya sangat bergantung kepada kondisi alam lingkungan. Paham ini diketengahkan dalam ajarannya yang dikenal sebagai antropogeografi. Paham ini sesuai dengan teori Darwin, yaitu pada tahun 1809 sampai dengan 1882 tentang perkembangan kehidupan makhluk yang dikenal sebagai teori evolusi Darwin. Darwin mengemukakan bahwa makhluk hidup berkembang dari waktu ke waktu dan terjadi perjuangan hidup, seleksi alam, dan yang terkuat akan bertahan dalam proses kehidupan yang seperti ini. Faktor alam dan manusia yang menentukan. Paham posibilisme menurut E.C. Semple, sebagai pengikut Ransel tidak lagi memandang alam sebagai faktor yang menentukan, melainkan sebagai faktor yang mengawasi kegiatan manusia atau setidak-tidaknya mempengaruhi kehidupan manusia. Di sini manusia telah dipandang sebagai faktor yang aktif terhadap lingkungannya, sedangkan lingkungan khususnya lingkungan alam hanyalah memberikan kemungkinan terhadap perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, paham dan pandangan ini disebut paham atau pandangan posibilisme. Masalah ekonomi dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, dan penyebaran penduduk dunia dengan pengetahuan, ilmu, serta teknologi yang dimilikinya telah membawa dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup. Dampak positifnya misalnya sebagai peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan pada umumnya dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan. Sedangkan dampak negatifnya berupa perusahaan lingkungan oleh manusia. Perusakan. Nursid Sumatmaja 1999 mengemukakan bahwa lingkungan yang berbeda memiliki data dukung yang berbeda, sedangkan suatu lingkungan daya dukungnya dapat berkembang sesuai dengan kondisi faktor serta sumber daya yang mempengaruhinya.
Berkenaan dengan daya dukung lingkungan, Oto Sumarwoto dalam Nursid Sumatmaja 1989 mengemukakan bahwa daya dukung adalah kemampuan sebidang lahan untuk mendukung kehidupan. Daya dukung juga menjadi masalah ekonomi dan lingkungan hidup karena berkaitan dengan sebidang lahan atau wilayah yang mendukung sejumlah populasi manusia untuk dapat hidup wajar dengan lingkungan tersebut. Lahan yang kering memiliki kemampuan mendukung populasi dan aktivasi manusia sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan jika populasi dan kegiatan yang di atasnya melebihi daya dukungnya, maka akan terjadi ketimpangan lingkungan berupa kekeringan. Nursid Sumadja mengemukakan bahwa jadi keterbatasan daya dukung dan kemampuan manusia menjadi masalah ekonomi dan lingkungan hidup. Sama halnya dengan ketimpangan ekologi tidak hanya mengganggu stabilitas ekosistem, melainkan juga menjadi masalah bagi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, ketimpangan ekologi tersebut juga menjadi ketimpangan lingkungan hidup. Faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan. Yang pertama, faktor ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah berlawanan dengan ketahuan. Keduanya memiliki satu kata dasar yang sama, yaitu tahu. Tahu bermain piano, tahu bermain gitar, tahu bermain organ. Pengetahuan bermain piano, gitar, dan organ merupakan seni. Artinya, kata tahu bila diberi awalan peng dan akhiran an menjadi pengetahuan. Dalam filsafat seni, agama, dan ilmu adalah pengetahuan. Menurut Surya Sumantri dalam Amos Neoloka 2008, yaitu pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, rasa ingin tahu merupakan sarana untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin. Faktor kemiskinan. Kemiskinan berasal dari kata miskin yang diberi awalan ke dan akhiran an. Dalam Kamus Purwadarminta dalam Amos Neolaka 2008, pengertian kata miskin adalah tidak berharta, serba kurang, sedangkan pengertian kemiskinan adalah perihal kemiskinan, kepapaan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup minimum. Faktor kemanusiaan berasal dari kata manusia. Menurut Kamus Purwadarminta, yaitu dalam Amos Neolaka 2008, manusia adalah berakal budi sebagai lawan dari binatang yang tidak berakal. Bila ditambah awalan ke dan akhiran an menjadi kata kemanusiaan. Artinya, sifat manusia atau secara manusia. Larry Richard dalam Armored Neolaka 2008 mengatakan bahwa aliran-aliran psikologi masa kini mengambil titik tolak yang menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah binatang. Walaupun binatang yang cerdas, memang itu mempunyai banyak persamaan dengan binatang. Kita mempunyai susunan saraf kelenjar-kelenjar, respon-respon serta saat-saat bereaksi. Sedangkan di dalam kitab suci bahwa manusia sangat berbeda dengan binatang. Dikatakan bahwa hal ini menolong untuk memahami bagaimana manusia dapat memiliki konsep-konsep serta cita-cita moral yang tinggi, dan sekalipun begitu memiliki untuk melakukan apa yang mereka tahu dan yakin salah. Haskar Linnaeus pasang, yaitu dalam Amos Neolaka 2008 menyatakan bahwa banyak orang di dunia berasumsi manusia adalah pusat dari tujuan dan maksud penciptaan jagat raya oleh Allah, dan pandangan ini dikenal dengan prinsip antropocentrik. Pandangan ini diikuti oleh pemikiran bahwa manusia diciptakan hanya untuk dan bagi kepentingan manusia. Faktor gaya hidup. John Naisbitt dan Patricia Alburden dalam Amos Neolaka 2008 berbicara tentang nasionalisme budaya dan gaya hidup global. Dikatakan bahwa dunia sekarang menjadi semakin kosmopolitan dan kita semua saling mempengaruhi.
satu sama lain. Dan yang menarik adalah gaya hidup kita berkembang semakin serupa. Ada tanda-tanda yang jelas tentang akses balik menentang kecenderungan yang berlawanan dengan keseragaman, keinginan untuk menekan keunikan budaya dan bahasa seseorang, dan penolakan terhadap pengaruh asing. Baiklah, itu tadi pemaparan dari saya mengenai materi kajian lingkungan hidup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.